Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat napa? Ya, jamaah kajian menjelang buka puasa yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan petang hari ini kita bisa bertatap muka melanjutkan kajian di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pertemuan terakhir dari surat Al-Muzammil. Monggo silahkan disimak Qur'annya halaman berapa nggih? Ya, yang ada mushaf silakan disimak seperti biasa, kita baca bersama. Kemudian kita terangkan sedikit maknanya. Kemudian sekiranya ada hukum-hukum yang mungkin perlu kita singgung sedikit nanti, insya Allah seperti biasa. Ya, halaman berapa sudah ketemu? Oke, sudah? Baik. Kita ulang dari ayat yang ke-20, dari awal ayat. Kita ulang dari awal ayat yang ke-20. Kita baca, saya bacakan, nanti Bapak dan Ibu menirukan seperti biasa. Oke, kita potong-potong saja biar nafasnya kuat. Nanti diterangkan makna yang belum sempat kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Karena pertemuan yang lalu kita sudah terangkan makna dari ayat ini. Ya tinggal beberapa potong di penggalan terakhir saja yang belum kita bacakan. Baik, kita baca ta'awudz, kemudian kita langsung membaca suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifah. Monggo, panjang. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifah. Kita lanjutkan. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Monggo. Oke, suaranya dikeluarkan saja. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Oke, mau lagi bareng-bareng, suaranya dilepas saja. Alima an, itu nggih. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Monggo. Betul apa ada yang keliru? Lanjut.
Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sekarang kita alima lagi, tapi yang bawah. Tadi yang atas. Alima an sayakunu minkum maradha. Monggo. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Kita ulangi dari tajidu. Tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Monggo. Tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Oke, itu ayat terakhir dari surat Al-Muzammil. Baik, kita akan ulangi maknanya dari faqra'u ma tayassara minhu. Penggalan ayat faqra'u ma tayassara minhu. Monggo sareng-sareng faqra'u ma tayassara min. Di sini ada huruf qaf dibaca qalqalah faqa. Faqra'u ma tayassara min. Kemudian ada lafaz minhu tapi diwaqaf. Kita berhenti di situ. Jadi hanya kita sukun. Jadi ada dua sukun di sini akhirnya sukun pada huruf nun dan huruf H yang juga dibaca sukun. Sehingga faqra'u ma tayassara min. Ya, jadi minhu u-nya dibuang. Min. Sekali lagi monggo faqra'u ma tayassara min. Baik, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah bagimu darinya, yaitu dari Al-Quran. Artinya kita diperintahkan untuk membaca yang mudah bagi kita dari Al-Quran. Ini menegaskan kembali bahwasanya sholat malam yang tadinya wajib di sini menjadi tidak wajib. Tetapi kita diberi kelonggaran, bahkan ayat-ayat yang dibaca pun sesuai dengan apa yang kita bisa, tidak dipaksakan. Ya, mau ayat-ayat yang panjang, mau ayat-ayat yang pendek, sebisa yang memang kita menghafalkannya. Ini makna dari faqra'u ma tayassara min. Bacalah dari Al-Qur'an semampu apa yang mudah bagi kalian. Di sini Imam Malik dan Imam Syafi'i, beliau berdua mengatakan yang dimaksud yang mudah bagi kalian adalah minimal Al-Fatihah, minimal surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah di dalam salat hukumnya rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah.
Nah, berarti minimal orang yang sholat ketika dia membaca Al-Quran, minimal dia membaca surat Al-Fatihah. Sehingga para ulama mengatakan yang rukun adalah Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang lain selain Al-Fatihah, dia hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi seandainya bapak dan ibu sholat tidak membaca suratan yang lain selain Al-Fatihah, maka sholatnya sah. Cuma kalau memang bisa, sayang sekali kalau kita tidak membaca ayat atau surat yang lain. Karena kita kehilangan keutamaan membaca surat Al-Quran di dalam sholat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian para ulama juga membahas bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Tadi Rasul mengatakan gak sah sholatnya orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau ada orang yang betul-betul tidak bisa membaca surat Al-Fatihah? Apakah berarti sholatnya seumur hidup tidak sah? Maka orang yang memang tidak bisa dan dia sudah berusaha namun tidak bisa, dia diberi keringanan. Apa keringanannya? Dia boleh membaca ayat-ayat yang lain. Surat-surat yang lain dia boleh baca. Sebagian ulama mengatakan boleh membaca surat yang lain yang panjangnya kurang lebih sama dengan surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran, enggak hafal satu ayat pun dari Al-Quran, Al-Fatihah enggak, yang lebih pendek dari Al-Fatihah juga tidak hafal. Bagaimana? Maka para ulama mengatakan, dan ini dibawakan hadis Nabi yang beliau menuntunkan ketika orang tidak bisa membaca ayat-ayat dari Al-Quran, maka ketika sholat dia membaca tasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Kalau ini insya Allah bisa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, diulang-ulang bacaan ini ketika dia memang sama sekali tidak punya hafalan Al-Quran. Ini menunjukkan Islam agama yang mudah, bukan agama yang sulit, ya. Kadang-kadang orang mempersulit Bapak dan Ibu. Saking sulitnya akhirnya orang meninggalkan ibadah. Ya, mau sholat jenazah. Kenapa Pak mboten sholat jenazah? Enggak bisa niatnya misalnya. Ya, padahal niat, melafadzkan niat ini ya jangankan kewajiban, sunnah saja para ulama tidak mengatakan demikian. Tapi karena mendapatkan doktrin bahwasanya bacaan ini wajib dan seterusnya, akhirnya dia tidak sholat. Atau ada orang disuruh ngimami, jangan saya lah, kenapa? Kamu kan bisa sholat, sholatnya bisa, zikir habis sholat yang saya nggak bisa. Akhirnya nggak mau ngimami, ya, karena dia mengira zikir setelah sholat hukumnya lebih penting daripada sholat itu sendiri. Sebagaimana kita temukan pada beberapa kasus, orang sholatnya cepat tapi zikir pada sholatnya yang lama. Seakan-akan zikir sholat lebih penting daripada sholat itu sendiri. Ini prioritas yang kurang tepat. Sehingga Islam itu mudah, ya, Islam itu mudah, menjalankan syarat Islam bukan hal yang sulit. Kita lanjutkan ayat penggalan ayat berikutnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Monggo. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Baik, makna ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Yang pertama, aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, kemudian tunaikan zakat. Kemudian apa yang ketiga? Wa aqridullaha qardan hasana, berilah kepada Allah pinjaman yang baik. Qard itu pinjaman, bahasa kita utang. Jadi kita disuruh memberikan pinjaman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menerangkan apa maksud memberikan pinjaman kepada Allah. Imam Al-Qurtubi mengatakan as-sadaqah wan nafaqah fi sabilillah.
yaitu berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Imam Asy-Syaukani menjelaskan al-qardu al-hasanu ibaratun anitasadduq wal infaq fi sabilillah ma'a khulusi niyyah. Kata beliau, memberikan pinjaman yang baik kepada Allah maknanya adalah kita bersedekah kepada sesama, kita berinfak kepada sesama kita di jalan kebaikan dengan mengikhlaskan niat. Ini yang dimaksud dengan berilah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah singgung, Allah menggunakan kata berilah pinjaman. Kenapa? Orang itu kalau disuruh milih meminjamkan apa memberi, orang lebih memilih meminjamkan. Kenapa? Karena kalau meminjamkan ada harapan barangnya balik pulang lagi. Tapi kalau diberikan berarti barangnya sudah ganti pemilik, sudah pindah tangan. Sehingga meminjamkan ini lebih ringan bagi seorang yang ingin melakukan sebuah kebaikan. Walaupun orang yang melakukan memberikan pinjaman kepada sesama muslim ini juga pahalanya besar. Ini makna aqridullaha qardan hasana, berilah pinjaman yang baik kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah katakan in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum. Kalau engkau memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan. Jadi Allah akan mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Ini ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, Allah mengatakan dengan bahasa berilah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini makna meminjamkan kepada Allah. Adapun meminjamkan kepada manusia, qard atau hutang, ini memang kita tidak melepaskan harta kita hanya melepaskan manfaatnya. Nanti barangnya akan dikembalikan oleh orang yang kita pinjami ketika dia sudah selesai hajatnya atau ketika sudah jatuh temponya. Dia mendapatkan manfaatnya, kita mendapatkan pahalanya, dan barangnya nanti akan kembali kepada kita. Ini kalau pinjam meminjam antara sesama kita. Pinjam meminjam seperti ini sesama manusia hukumnya sunnah. Sunnah bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang memang butuh meminjam. Jadi hutang ini hukumnya boleh, memberikan hutangan hukumnya sunnah bagi yang mampu. Dan ini adalah sebuah amal kebaikan yang dipuji oleh agama kita. Ya, Rasul memberikan janji, barang siapa yang menyingkapkan derita seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan dia dari derita pada hari kiamat. Man kasyafa'an muslim kurbatan min kurabi dunya kasyafallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan beban dia nanti di hari kiamat. Jadi dia hanya meminjamkan, tapi dia sudah memberikan pertolongan kepada saudaranya. Nah, meminjam yang atau memberikan pinjaman yang tidak boleh yang seperti apa? Yaitu memberikan pinjaman yang kemudian kita mengembalikan dengan nilai lebih. Sehingga nanti jatuh kepada apa? Kepada perbuatan riba. Ya, kita meminjamkan 10, nanti kita minta dikembalikan 12. Kita ambil keuntungan. Ini namanya riba. Barang siapa yang melakukan riba, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah mengancam, fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulihi. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk mereka melepaskan riba. Jangan kalian bermuamalah dengan riba. Ya, ambil pokoknya tapi jangan ambil tambahannya. Kata Allah, barang siapa yang terus melakukan riba, maka Allah umumkan perang. Allah dan Rasulnya umumkan perang dengan orang tersebut. Ini pinjam meminjam yang tidak boleh, yaitu pinjam meminjam yang ada unsur riba di dalamnya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan.
Penggal berikutnya wa ma tuqaddimu. Kita baca wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Monggo. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kita ulang dari tajiduhu indallah. Tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Monggo. Tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Baik, kita lanjutkan menjelaskan sedikit maknanya. Wa ma tuqaddimu. Nah, ini biasanya Mbah Usman teliti nih. Kalau yang detail-detail tata bahasanya ini, nahwunya. Wa ma tuqaddimu, apa yang kalian berikan, apa yang kalian persembahkan, li anfusikum, kepada diri kalian, untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan. Apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian berupa kebaikan, ya. Kita beramal soleh, berarti sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita. Ketika kita memberikan kebaikan pada diri kita dengan kita beramal soleh, dengan kita berinfak, bersedekah, dan ketaatan-ketaatan yang lain, apa balasannya? Tajiduhu indallah. Engkau akan menemukan, akan mendapatkan kebaikanmu tadi di sisi Allah khairan, lebih baik dan lebih agung, a'zam. Ya, jadi kebaikan yang kita berikan nanti kita akan temukan kembali dalam bentuk yang lebih baik dan lebih besar. Apa yang lebih baik? Apa yang lebih besar? Ajron, pahalanya. Ini menunjukkan Allah melipat gandakan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surat At-Taghabun, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan kebaikan kalian. Allah tidak akan memusnahkan harta orang yang berinfak, tapi Allah menyimpan, sehingga orang yang berinfak di dunia dia melepaskan hartanya, sebenarnya dia tidak berpisah dengan hartanya. Harta ini tidak berpindah kepemilikan. Menurut ayat tadi, harta ini justru menjadi milik dia yang sungguhnya, hanya saja untuk sementara Allah yang menyimpan. Dan nanti akan diberikan begitu kita meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hartanya kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak hilang orang yang menginfakkan hartanya. Justru harta yang diinfakkan itulah harta dia yang sebenarnya. Adapun harta yang dia simpan, mungkin dia mati hartanya akan diwariskan kepada anak cucunya. Hartanya akan diinfakkan ke tempat yang lain, akan berpindah tangan menjadi milik orang lain. Kalau hartanya kita pakai, ya sudah habis manfaatnya. Hartanya kita belikan makanan, setelah kita makan habis hartanya. Tapi kalau kita infakkan, hartanya tersimpan. Sehingga Allah memberikan bahasa tadi, barang siapa yang meminjamkan, memberikan pinjaman kepada Allah. Dan di ayat penggalan ayat berikutnya Allah menyebutkan bahwasanya apa yang kalian lakukan dari kebaikan, tajiduhu, engkau akan menemukan kembali kebaikanmu tadi, huwa khairan, dalam keadaan lebih baik dan lebih agung pahalanya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Monggo. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Kemudian Allah memerintahkan kita memohon ampun, kemudian mengingatkan kita bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an,
Kalau kita ulas kembali, ayat ini menyebutkan bagaimana Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal risalah beliau selalu mengerjakan sholat malam karena itu adalah perintah yang wajib. Demikian pula para sahabat. Seberapa mereka sholat, Allah menentukannya. Setengah, sepertiga, atau 2/3 malam. Namun kemudian Allah mendapatkan bahwasanya kaum muslimin, Nabi dan para sahabat akan kesulitan kalau menjalankan syarat ini seperti yang Allah perintahkan. Maka kemudian di akhir ayat ini disebutkan Allah kemudian merubah, menghapus hukum wajibnya sholat malam menjadi hukumnya sunnah. Faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Perintah ini merubah atau mengganti hukum wajibnya sholat malam menjadi sholat yang hukumnya sunnah, dan ini menunjukkan kemurahan Allah kepada kaum muslimin bahwasanya syarat ini tidak Allah tetapkan untuk memberatkan manusia, tapi syarat ini Allah tetapkan untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, untuk memperbaiki hati-hati kita, dan tidak untuk menyulitkan kita. Sehingga ketika di dalam syariat di awal-awal ada hal-hal yang memberatkan manusia, kemudian Allah meringankan lagi. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad masih hidup, syariat masih dinamis, masih ada perubahan, masih ada hukum yang nanti dihapus diganti dengan hukum yang lain. Bahkan sebagian ayat Al-Quran ada yang dihapus, ya, dihapus tulisannya, dihapus hukumnya. Ada yang tidak dihapus tulisannya dalam Al-Quran masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Yang berlaku ayat lain yang menghapus hukum ayat yang tadi. Ini menunjukkan selama Rasul masih hidup, wahyu masih turun, syariat masih dinamis, masih ada perubahan, masih ada penambahan dan pengurangan. Namun ketika Rasul sudah wafat, maka sudah tidak boleh lagi ada penambahan dan pengurangan syariat. Sehingga Rasul mengingatkan kepada kaum muslimin untuk tidak menambah-nambah atau mengurang-urang dalam agama. Ya, dengan salah satu hadis Nabi yang mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam agama, entah menambah, entah mengurangi, fahuwa raddun, maka amalan dia tertolak, tidak dianggap sebagai sebuah amal soleh. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah jam 6, jamnya betul nggih? Sudah jam 6, adzan jam pinten? 6:15. Apa sekarang? 1/4. 6 lebih 4. Oh, kalau lebih 4 berarti kita cukupkan nih. Nanti jadi mohon maaf ini tidak memberi waktu untuk jamaah yang ingin membaca, mungkin lain kali nggih, Pak Badri. Insyaallah pertemuan besok kita lebih gasik selesainya biar nanti ada waktu jamaah yang ingin baca. Nggih. Biar marem. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dan ikuti akun media sosial kami. YouTube channel, Instagram, Facebook fanpage. Barakallahu fikum.